Sekarang bab 26, bab 23. Bab 26 sudah ya, bab 26, 25. Kirimkan ya di 1C. Bentar ya, 1C. Coba yang bahasa Indonesia, Div. Bentar ya, saya ini open nih, ada ujian. Hah? Tadi aku panggil, aku lagi katanya selesai, terus aku tahu, terus kayaknya panggil, terus bisa dibuka. Jangan keduanya Pak Wawan. Udah itu, belum bisa dibuka itu. Kita mulai. Yang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Belum bahasa Indonesia sekarang. Habis terminal. Hah? Ini gimana cara? Itu. Dengar. Saya di. Nggak bisa. Ayah. Ya kamu. Saya ya, bentar ya. Bu, kamu bentar. Aku tak. Div, bentar Div ya, tunggu. Nah, saya mulai ya. Jadi adalah bab 23 kinetika untuk reaksi fluida. Oh iya, mau foto ya. Tuh, itu. Nah. Sudah. Reaksi fluida. Jadi fluida yang di sini dimaksud adalah gas liquid ya. Jadi masuk kategori heterogen. Nah, dia itu terjadi karena satu dari 3 alasan. Alasan yang pertama adalah produk reaksi merupakan material yang diinginkan. Jadi ada beberapa reaksi, contohnya banyak ya, yang di industri kimia, di mana sintesis organik diterapkan. Contohnya adalah reaksi liquid adalah nitrasi organik dengan campuran nitrat dan asam sulfurik untuk membentuk material nitrogliserin. Kemudian klorinasi liquid benzen dan hidrokarbon yang lain dengan gas klorin. Itu adalah contoh untuk reaksi gas liquid. Ini adalah contohnya ya. Ada NH3 gas plus Na liquid menjadi Na NH2 plus setengah H2. Jadi masuk kategori heterogen. Reaksi fluida terjadi untuk memfasilitasi mengeluarkan ya komponen yang tidak diinginkan dari fluida. Jadi kalau misalnya ada yang tidak diinginkan, maka nanti satunya diserap, misalnya di prinsipnya absorber ya, sehingga absorpsi gas terlarut oleh air bisa dipercepat dengan penambahan material tertentu ke air yang akan bereaksi dengan solut yang akan diserap.
tabel 23.1 menunjukkan reagen yang digunakan untuk berbagai macam gas yang terlarut, solut itu terlarut ya. Jadi ini. Jadi ditambahkan ini. Adalah misalnya CO2, maka akan ditambahkan reagennya karbonat. Kalau CO2 ada juga dengan hidroksid. Kemudian misalnya CO dengan kuprus amin kompleks seperti itu. Itu yang akan ditambahkan ke air supaya nanti terjadi reaksi. Kemudian overall, alasan yang ketiga, penggunaan sistem fluid ini adalah untuk meningkatkan distribusi produk, ya, untuk reaksi multiple homogen daripada menggunakan satu fase. Nah, kemudian ini adalah faktor berikut yang akan menentukan dari ketiga alasan tadi ya. Jadi ada overall rate expression, jadi persamaan kecepatan secara overall. Kemudian kelarutan keseimbangannya, kemudian skema kontaknya. Nah, karena material yang di dalam dua fase yang berbeda tersebut harus kontak satu sama lain, nah, sebelum reaksi, maka mass transfer dan reaksi kimia akan nanti mempengaruhi persamaan kecepatannya. Seperti ketika Anda belajar di bab 17. Jadi nanti ada mass transfer dan reaksi kimia. Kemudian kelarutan. Kelarutan komponen yang bereaksi akan membatasi gerakan, jadi kan nanti ada perpindahan ya, ada difusi ya, akan membatasi gerakan dari fase ke fase. Faktor ini akan mempengaruhi bentuk persamaan kecepatan, karena ini akan menentukan apakah reaksi tersebut terjadi di dalam satu atau kedua fase. Skema kontak. Jadi misalnya di dalam sistem liquid mixed flow. Nah, atau batch itu adalah nanti skema kontaknya apakah counter current atau co-current. Kalau counter current itu berlawanan ya, kalau co-current itu searah. Nah, jadi nanti ada berbagai kemungkinan bisa dipermutasi, ada kecepatan, keseimbangan, kemudian pola kontak yang dapat nanti dibuat kemungkinan dalam persamaan kecepatannya. Ini adalah persamaan kecepatan 23.1. Di sini adalah GL reaction, jadi fasenya itu ada gas dan liquid. Nah, di sini dinyatakan reaksi fluida-fluida. Kemarin kita belajar tentang fluida sama partikel. Kemudian kita mengasumsikan bahwa gas A itu terlarut di dalam liquid, tetapi B itu tidak bisa masuk ke dalam gas. Sehingga gas A itu harus berdifusi ya. Move into itu berdifusi ke dalam liquid, fase liquid sebelum dia bereaksi. Dan reaksi terjadi di dalam satu fase, jadi nanti dia akan pindah ke bagian B kan. Nah, sekarang overall rate expression, jadi persamaan kecepatan overallnya itu akan dihitung dari mass transfer resistan dan tahanan untuk reaksi kimia. Nah, ini analisisnya, misalnya ini adalah reaksi orde 2. A itu fasenya gas, kemudian B fasenya liquid, akan menghasilkan produk R, bisa bentuknya padat, bisa liquid atau gas. Min RA sama dengan KCACB. Nah, kemudian A ini ada di dalam fase gas tetapi terlarut di dalam liquid. Dengan kelarutannya nanti akan diberikan oleh persamaan PAI sama dengan HACAI ya.
Kata I itu berarti dia berada di interface ya. Kemudian B itu ada di dalam liquid dan tidak dapat untuk pindah ke fase gas, sehingga nanti fase gasnya yang akan bergerak ke liquid. Kemudian reaksi terjadi hanya di liquid, jadi bisa terjadi di daerah interface. Belum tak rekam belum. Reaksi terjadi dalam fase liquid itu bisa terjadi di daerah interface, dekat dengan interface, atau di film liquid, atau di badan liquid. Ini adalah notasi yang akan kita pertimbangkan di dalam nanti menghitung persamaan kecepatannya. Ada FL. FL itu adalah volume liquid per volume reaktor. Sedangkan FG adalah volume gas per volume reaktor. E itu adalah fraksi berarti ya, fraksi liquid plus fraksi dari gas. AL itu adalah S per VL. S itu adalah luas permukaan ya. Nah ini, kalau gambarnya, luas interfasial gas liquid. Kemudian ada juga S, ada dua. Ini ada AL, ada AG ya, punyanya gas. Ini gak ada G-nya, berarti ini yang keseluruhan. Kok sama? Oh ini AL berarti S per VL. Kalau ini A berarti keseluruhan ya, S luas interfasialnya per volume reaktor. Ini nanti persamaan kecepatannya ada 3 ya, ada min RA pangkat 4 ya, sama dengan pangkat 4 aksen, sama dengan 4 itu berarti apa? Quarter ya. Quarter berarti min seper VR DNA DT, kemudian min RAL sama dengan min seper VL DNA DT, min RA double aksen, min seper S DNA per DT. Jadi basisnya itu beda-beda. Satunya berdasarkan volume reaktor, satunya volume liquid, satunya berdasarkan luas permukaan interfasial. Nah, kemudian kecepatan ini bisa dihubungkan, yaitu DNA-nya kan sama ya. Sehingga DNA-nya yang disamakan, DNA sama dengan, sehingga akan menjadi seperti ini. R quarter aksen VR sama dengan RL kalikan VL sama dengan R double aksen kalikan S. Atau ya, bisa dinyatakan R quarter aksennya itu sama dengan, ini kan VL nanti menjadi VL per VR ya, jadi FL fraksinya tadi. Atau sama dengan S per VR, berarti A. Karena reaktan A harus bergerak dari gas ke liquid untuk reaksi yang terjadi, kemudian nanti difusi, ya tahanan difusi itu akan berpengaruh terhadap kecepatan, jadi masuk ke dalam persamaan kecepatan. Nah, kita akan develop persamaannya. Ini persamaan kecepatan untuk perpindahan massa absorpsi A. Jadi nanti A-nya itu akan diserap. Di sini ada 2 tahanan yang series ya. Jadi tahanannya tuh bukan paralel tapi series, yaitu film gas dan film liquid. Seperti ditunjukkan di gambar 23.1. Kita lihat gambarnya 23.1. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah badan gas, kemudian ini film gas, ini interface. Ini adalah film liquid. Tapi kita tidak tahu ya interface-nya tuh berada pada bagian mana. Ini abstrak. Ini yang disebut dengan teori dua film, di film gas dan film liquid. Kemudian ini adalah sisi liquid, badan liquidnya.
Nah, ini RA double aksen sama dengan KAG PA min PAI. Jadi ini adalah kecepatan perpindahan A dari gas ke liquid. Ya, jadi PA min PAI. Kemudian min RA quarter aksen ini KAGA ya. Jadi nanti ada ini kan tadi S per VR ya. KAG kalikan A kalikan PA min PAI. Atau untuk film liquid. Jadi ketika di film liquid persamaannya menjadi seperti ini. RA double aksen sama dengan KAL CAI min CA. Atau RA quarter aksen sama dengan KLA CAI min CA. Jadi ini adalah, nah ini, jadi kan nanti PA ya, PA itu adalah tekanan gas. Nah, kemudian nanti di sisi interface ini akan menjadi PAI. Kemudian PAI itu berkesetimbangan dengan CAI. Ini PAI sama dengan HAI sama dengan PAI sama dengan HAI kalikan CAI. Di mana HAI itu konstan, itu ada konstanta Henry. Ini seperti ini persamaannya. Reaksi itu dapat terjadi di dalam keduanya, yaitu film liquid atau di badan liquid. Kemudian reaksi yang cepat terjadi di daerah yang sempit di dalam film. Sedangkan reaksi yang lambat ini menyebar melalui film dan badan liquid. Ini ya, kemudian nanti akan mengkombinasi persamaan 2 dan persamaan 3 dengan hukum Henry. PAI sama dengan HA CAI untuk menghilangkan kondisi interface yang tidak diketahui. Jadi kondisi interface ini tidak diketahui. Jadi PAI dan CAI itu nanti akan dihilangkan. Nah, setelah direkayasa persamaan matematiknya didapatkan persamaan 4 ini. Min RA triple aksen sama dengan 1 per KAGA plus HA per KALA. Kalikan PA tekanan gasnya min HA konstanta ininya. Henry-nya CA adalah konsentrasi A. Persamaan kecepatan dapat berapa? Apa? Dapat 100. Apa gurunya panggil pas itu tadi? Belum panggil apa-apa gurunya. Ibu mau ngajar dulu, Ge. Oke. Persamaan kecepatan. Habis tablet sekarang. Tuh main terus kamu itu ya, main. Persamaan kecepatan untuk perpindahan massa dan reaksi. Jadi di sini nanti kita ada 3 faktor yang akan dipertimbangkan, apa yang akan terjadi di film gas, film liquid, dan di badan utama liquid. Nah, nanti di sini ada 8 kasus spesial ya, yang berkaitan dengan persamaan kecepatan, yaitu dari kecepatan yang laju yang cepat, yang infinite, ya, infinite itu tidak terbatas, ke reaksi yang sangat lambat. Jadi misalnya kasus A, itu adalah reaksi yang cepat dengan low, dengan CB-nya yang rendah. Kemudian kasus B, reaksi yang cepat instan dengan CB yang tinggi. Sedangkan kasus C adalah reaksi cepat di dalam film liquid dengan CB rendah.
Kasus D adalah reaksi cepat dalam film liquid dengan CB yang tinggi. Ini kategori yang 8 tadi. Ada ekstrim, reaksi yang sangat cepat, A, B, C, D ya. Ini reaksinya hanya terjadi di film. Kemudian ini terjadinya di film dan badan utama dari liquid. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, sedangkan ini yang terakhir adalah yang sangat lambat, hanya terjadi di badan utama liquid. Kalau di mata kuliah yang lain, mestinya yang presentasi itu bukan saya ya. Biasanya saya tugasi tiap sebelum pelajaran ya, kalian tuh meresum terus kalian yang presentasi. Tapi TRK ini saya presentasi. Kasus E dan F kecepatannya intermediate dengan reaksi di film dan badan liquid. G dan H itu adalah kasus yang lambat. Nah, ini di badan utama dengan tahanan di film, sedangkan yang H reaksi lambat tidak ada tahanan perpindahan massanya. Jadi kalau reaksinya lambat tidak ada, ini diabaikan perpindahan massanya. Nah, ini masing-masing. Ini adalah persamaan yang secara general ya. Secara general itu adalah bagian ini adalah tahanan pada film gas, KAGA. Bagian ini tahanan pada film liquid. Sedangkan ini yang terakhir adalah tahanan pada badan liquidnya. Absorpsi A dari gas lebih besar ketika reaksi terjadi dalam liquid film daripada perpindahan massanya. Ya. Sehingga konsentrasi yang sama pada dua batasan film liquid kita akan punya seperti ini. Nah, jadi nanti ada ini menghitung E. E itu adalah faktor enhancement pada film liquid. Apa yang didefinisikan dari E itu adalah kecepatan mengambil A ya, kecepatan untuk A karena reaksi dibandingkan dengan kecepatan karena perpindahan massa. Nah, itu. Jadi ini kecepatan A karena reaksi dibanding dengan kecepatan A untuk perpindahan massanya. Ini dengan CAI, CA, CBI, CB sama. Harga E ini selalu lebih besar atau sama dengan 1. Hanya problemnya sekarang adalah untuk mengevaluasi E. Nah, kita lihat bahwa E itu ada tergantung pada dua besaran. EI itu adalah faktor enhancement untuk reaksi cepat infinite ya. Kemudian nanti ada juga MH kuadrat. Itu adalah konversi dibandingkan dengan transport melalui film. Jadi konversi artinya reaksi dibandingkan dengan difusinya ya. Kalau kita terjemahkan seperti itu. Maximum possible conversion. Nah, conversion di dalam film dibandingkan dengan perpindahan ya melalui film. Nah, ini. Kemudian ini adalah reaksi cepat mengacu pada perpindahan massa. Ini. Karena senyawa liquid bisa mengandung baik A atau B, tetapi tidak keduanya. Reaksi akan terjadi pada daerah di antara yang mengandung A dan liquid yang mengandung B. Juga karena reaktan harus berdifusi ke daerah reaksi, maka kecepatan difusi A dan B akan menentukan kecepatan.
Sehingga perubahan di dalam PA atau CB akan memindahkan daerah ya, akan memindahkan daerah reaksinya. Nih. Ini kalau yang ini adalah gambar untuk menentukan faktor E-nya ya. Misalnya gini. Jika EI lebih besar daripada 5 mH, modulus 5 kali modulus Hata, maka kita akan mempunyai pseudo first order reaksi dengan interface GL, di mana E-nya, di mana di dalam kasus E mendekati MH, maka E-nya itu akan punya persamaan seperti ini, atau daerahnya di sini. Jadi kalau misalnya reaksi order 2 cepat, ya, reaksi order 2 cepat, maka dia di dalam film liquid. Maka kita punya MH itu adalah daerah sini. MH lebih besar dari 5 EI dan lebih besar dari EI per 5. Jadi kita nanti akan mencari nilai EI-nya, kemudian baru mendapatkan nilai E-nya. Nah ini persamaannya A di dalam film gas min RA double aksen sama dengan min RB double aksen per B sama dengan KAG PA min PAI. Ini adalah A di dalam film gas, kemudian A di dalam film liquid, kemudian B adalah yang ini adalah B di dalam film liquid persamaannya. Di mana KAG, KAL, KBL adalah koefisien perpindahan massa di dalam fase gas dan fase liquid. Kemudian pada interface, pada bagian interface ada hubungan antara PA dan CA yang diberikan dengan distribusi persamaan seperti ini. PAI sama dengan HA kalikan CAI. Nah ini. Jadi daerah reaksinya itu yang nanti kita akan melihat berada di mana, film gas, film liquid, atau di sisi liquidnya. Ini pengertian dari KL tadi. KL adalah koefisien perpindahan massa pada sisi liquid adalah DAL per X0 ya, per XO ya. XO itu adalah jarak ya. Jarak filmnya, tapi kita nggak tahu ya, ini abstraknya, sehingga ini disebut dengan DAL, koefisien difusinya. Kemudian kita di sini akan menghilangkan angka-angka yang tidak diketahui, yang sifatnya intermediate kayak X, X0 tadi, PAI, CAI, sehingga didapatkan di persamaan A, kasus A ya. Kasus A itu adalah syaratnya ini. Jadi kalau Anda melihat KGPA lebih besar dari KBL CB per B, maka Anda langsung gunakan persamaan 13. Seperti itu. Untuk kasus yang spesial, tahanan fase gas diabaikan. Nah, kemudian di sini menggunakan reaktan A murni, sehingga PA sama dengan PAI atau KG tak trigger. Nah, kemudian ini, maka persamaannya akan persamaan 13 akan menjadi persamaan yang lebih. Nah ini. Nah, setelah dimasukkan syarat ini nanti akan menjadi persamaan 14. Kemudian persamaan yang kasus yang B, bedanya hanya satu, yaitu sama dengan kasus A, reaksinya yang instan. Instan itu berarti lebih dari cepat ya. Nah, dia nanti akan berubah CB-nya tinggi, sehingga syaratnya adalah KAGPA kurang dari sama dengan KBL per BCB. Sehingga nanti kita akan mempunyai persamaan 16. Jadi persamaan 17 ini akan memberitahu Anda apakah kasus A atau kasus B yang akan diterapkan di dalam situasi. Nah, jadi
Ini adalah syaratnya, if ya. Jadi jika syarat ini yang ada, maka gunakan persamaan 13. Jika syaratnya ada KGPA kurang dari sama dengan KBL per B, maka gunakan persamaan 16. Kemudian yang C adalah reaksi cepat dengan CB-nya rendah. Jadi daerah reaksi untuk kasus A sekarang pindah ya, menyebar ke dalam daerah reaksi di mana A dan B keduanya ada. Bagaimanapun reaksi cukup cepat sehingga daerah reaksi secara total di dalam film liquid. Sehingga tidak ada A yang masuk ke badan liquid, jadi bereaksinya hanya di film aja nih. Sehingga persamaan 5 akan menjadi persamaan 18. Di sini K besar, persamaan 5 diabaikan ya karena K-nya besar sehingga persamaan tersebut akan menjadi seperti persamaan 18. Menjadi lebih sederhana. Kemudian ini kan K-nya besar ya. Kalau K besar berarti kan sepernya besar sini. Berarti ininya menjadi kecil. Kemudian kasus D sama reaksi cepat dengan CB yang tinggi. Maka nanti untuk kasus spesial di mana bentar ya. Halo? Untuk kasus spesial di mana CB, nah, jadi dia tidak doesn't drop, berarti dia, nilainya itu tidak turun ya di dalam film, maka ini dianggap sebagai reaksi order 2. Kemudian, sebentar, second order reaction rate kasus C akan disederhanakan ke yang lebih sederhana lagi, yaitu persamaan order 1. Persamaan order 1. Nah ini pseudo itu artinya seolah-olah ya. Jadi dia tuh ada 2 reaktan, tapi satunya itu tidak berpengaruh, sehingga dianggap yang berpengaruh hanya 1 reaktan, disebut dengan pseudo first order. Jadi ini adalah kasus C, order 2, kemudian ini adalah kasus D, pseudo first order. Dianggap 1 aja yang berpengaruh dalam kecepatan tersebut. Sehingga nanti persamaan 5 itu kan yang persamaan secara umum akan menjadi persamaan 19. Kasus E dan F kecepatannya intermediate ya, dengan mengacu pada perpindahan massa. Di sini reaksi cukup lambat ya, sehingga A itu berdifusi melalui film ke badan fluida. Akibatnya A bereaksi keduanya dalam film dan di dalam badan fluida. Di sini ya, kita akan menggunakan persamaan kecepatan, tiga-tiganya di 3 tahanan tersebut dihitung mengacu pada persamaan 5. Kemudian kasus G, reaksi lambat dengan mengacu pada perpindahan massa. Jadi ini menyatakan di mana semua reaksi terjadi dalam badan liquid. Film masih berpengaruh pada tahanan perpindahan A ke dalam badan liquid, sehingga 3 tahanan diperhitungkan dalam persamaan kecepatannya. Ya. Sedangkan kasus A di sini tidak ada tahanan perpindahan massa yang diperhitungkan, jadi tahanan perpindahan massanya diabaikan. Karena komposisi A dan B seragam dalam liquid dan kecepatan hanya dinyatakan oleh kinetika karena lambat ya reaksinya, jadi yang lain itu diabaikan, kinetikanya aja yang dihitung.
Nah, ini review untuk pengaruh bilangan harta. Ini untuk Anda mengetahui apakah reaksi tersebut cepat atau lambat. Nah, kita akan fokus pada unit permukaan interface gas liquid. Kita mengasumsikan bahwa tahanan fase gas itu diabaikan. Dan kita mendefinisikan MH itu adalah maximum possible conversion in the film dibagi dengan maksimum diffusional transport melalui film. Jadi ini yang atas kan persamaan untuk kinetikanya ya. Yang bawah persamaan untuk difusinya. Jadi perbedaan itu. Perbandingan antara reaksinya dan difusinya. Jika MH lebih besar dari 1, maka semua reaksi terjadi di dalam film. Dan luas permukaan adalah faktor yang mengontrol. Sebaliknya, jika MH kurang dari 1, tidak ada reaksi di dalam film, dan volume menjadi faktor yang mengontrol. Nah, ini ada MH lebih besar dari 2, reaksi terjadi di dalam film. Kita punya kasus ABCD. MH antara 0,02 dan 2 kita punya intermediate. Kasus EFG, MH kurang dari 0,02, kita mempunyai reaksi lambat yang tak terbatas, kasus H. Nah, ketika MH besar, kita harusnya mempunyai alat kontak yang mengembangkan atau menghasilkan luas permukaan interfasial yang besar. Kalau MH-nya besar. Sebaliknya, jika MH kecil, kita mempunyai volume. Kita memerlukan ya volume liquid yang besar. Agitasi. Jadi yang ini diperlukan agitasi. Kalau yang pertama ini adalah energi untuk pengadukan, biasanya faktor yang penting di dalam pola kontak. Jadi ini clue untuk rejim kinetik dari data kelarutan. Jadi dari data kelarutan itu bisa dilihat apabila ya untuk gas yang kelarutannya kecil, maka HA-nya itu besar. Oleh karena itu semua faktor tidak berubah ya. Maka persamaan kecepatan di atas menunjukkan bahwa tahanan film liquid besar. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Jadi tahanan film gas mengontrol untuk gas yang kelarutannya besar. Gas kelarutan besar ini berarti hanya kecil ya HA-nya. Kemudian untuk tahanan film liquid mengontrol untuk gas yang kelarutannya kecil. Ini yang HA-nya besar. Ini adalah nilai HA ya, konstanta Henry-nya. Jadi yang ini 1,4. Jadi ini yang kelarutannya kecil ya. Ini yang kecil, HA-nya, kelarutannya besar. Nah ini udara ya dengan gas A. Jadi dia dimasukkan ke dalam tangki, dibabelkan, jadi kayak digelembungkan gitu ya. Tangkinya tersebut liquid mengandung B. Kemudian reaksi terjadi sebagai berikut. A plus 2B menjadi RL. Min RA sama dengan K, CA, CB kuadrat. K-nya diketahui seperti ini. Untuk sistem ini diketahui data-datanya seperti ini. Untuk reaktor absorber, PA sama dengan, jadi pada titik ini, PA sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 PA, dan CB adalah 100 mol per meter kubik. Anda suruh ditanyakan lokasi tahanan terhadap reaksi. Jadi berapa persen film gasnya, berapa persen film liquidnya.
dan badan liquidnya. Kemudian Anda diminta mencari daerah reaksinya. Kemudian diminta menentukan sifatnya film tersebut, menentukan ya sifat dari reaksinya ya. Apakah itu pseudo first order, instan, atau physical transport. Ini artinya mana yang mengontrol ya. Kayak tadi, menentukan dari A sampai H tadi. Menghitung kecepatan reaksinya. Nah, di sini kita menganalisa soal ini. Tadi kan KCACB 2. Ini adalah order 3, tapi kita dekati dengan order 2. KCB, CACB. Kemudian akan dihitung MH-nya berapa, kemudian akan dihitung EI-nya. Setelah itu didapatkan EI, maka kita akan melihat pada grafik yang tadi untuk menentukan E. Ini kan masih dapat EI. Kemudian oleh karena itu dari gambar 23.4 kita mempunyai pseudo first order reaksi. E sama dengan MH sama dengan 100. Sehingga kita punya persamaan 5 ini. Maka akan dicari semuanya. Ini tahanannya dihitung. Nah, ternyata ini 2/3 tahanan di film gas, 1/3 film liquid, kemudian di badan liquidnya 0. Maka daerah reaksinya adalah di film liquid sini. Kemudian reaksinya adalah pseudo first order A. Kecepatannya adalah min RA quarter aksen 33 mol per jam meter kubik ya. Anda pahami dulu ya soalnya, kemudian setelah paham nanti Anda bisa mengerjakan. Nah, nomor 1. Kalau nomor 1 ini kondisinya nanti diubah-ubah, ada 23.1 sampai 23.6 ya. 23.6. Jadi monggo mana yang mau 23.1, 23.2 Anda coba dulu ya. Nanti setelah selesai baru ada yang presentasi. Gantian sekarang gantian kalian yang mengerjakan biar paham kemudian mempresentasikan. Saya stop dulu. Gimana Pak Rektor ya? Saja supaya kita lebih efektif. Gimana Ahmad Habib? Apa perlu dibagi atau langsung aja? Ya, monggo dibantu Ahmad Habib ya. Ya.